Lalu setelah sudah aku bumbuin kayak gini, I'm going to sprinkle some flour. Banyak yang nanyain apa sih bedanya pengucapan flower tepung dengan flower bunga. Bedanya adalah good morning guys. Aku baru bangun sekitar 5 menit yang lalu dan sekarang masih sekitar jam setengah 8 pagi gitu. Makanya aku masih agak ngantuk gitu. Biasanya sih aku bangun ya sekitar jam 8 gitu lah. Blur. Oke. Jadi hal pertama yang aku lakukan ketika aku bangun tidur itu adalah kasih makan anjing aku. Setelah itu aku bikin sarapan. Jadi di video kali ini aku akan masak makanan orang bule. Dan sekalian aku masak, kita akan belajar istilah-istilah masak dalam bahasa Inggris ya. Oke, sekarang aku mau bikin sarapan. Tipikal sarapan orang Amerika itu adalah telur guys. Entah itu telurnya didadar atau di poach atau di hard boiled atau direbus ya. Telur buat sarapan. Kenapa telur? Karena telur itu paling cepat masaknya ya kan. Dan pada umumnya memang orang Amerika itu makan telur itu cuman buat sarapan guys. Jadi kalau misalnya aku bikin telur dadar untuk makan malam nih buat suamiku, dia akan menganggap itu konsep yang aneh. Kalau kita orang Indonesia kan makan telur dadar kayak kapan aja gitu kan, bisa siang, bisa malam, selapar-laparnya gitu kan. Tapi kalau orang Amerika tipikalnya telur itu untuk sarapan gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya aku bikinin let's say ikan untuk sarapan, itu juga akan dianggap konsep yang aneh. Karena ikan itu harusnya nggak dimakan untuk sarapan gitu. Menurut aku makan ikan ya kapan aja gitu kan. Aku bisa aja makan ikan untuk sarapan atau kapan aja, whenever. Tapi untuk orang Amerika kayak ada apa ya, kayak semacam aturan yang nggak tertulis gitu loh. Kalau telur itu untuk sarapan, kalau ikan ya nggak untuk sarapan gitu. Nah, jadi aku akan bikin telur dadar. Di sini aku siapin 2 telur. Of course, the first thing I do is to break these eggs. Ya, break atau crack, yang artinya memecahkan. Oke, so egg number 1, egg number 2. Jadi break atau crack itu adalah istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk istilah memecahkan telur. Terus aku mau kocok telurnya pakai garpu. Dan yang aku lakukan sekarang adalah beating the eggs. Atau bisa juga pakai istilah whisk, to whisk the eggs. Tapi beat itu lebih umum ya untuk istilah mengocok. So I'm beating the eggs. And then I'm gonna chop some onion guys. Dikit aja, something like that. Nah terus aku panasin pan ya, either frying pan atau skillet sama aja. Aku panasin butter guys. And then I'm going to add the onion. And then supaya ada ijo-ijonya, aku tambahkan chopped kale atau kale yang sudah di-chop ya, kayak kale yang sudah dipotong kecil-kecil. And then I'm going to mix in the egg. To mix artinya mencampur ya. Just dump it all and then stir. Stir itu artinya aduk. Kemudian aku tambahkan sliced cheese yang aku robek-robek gini. Sebenarnya harusnya pakai shredded cheese. Cuman aku punyanya sliced cheese gitu sekarang ini. Aku nggak punya shredded cheese. Kalau shredded itu yang keju parut itu loh guys. Lalu bagian yang paling disuka sama suami aku itu adalah hot sauce. Ini hot sauce-nya pedes banget. I'm literally pouring it. Dia suka banyak gitu hot sauce-nya. Nggak mau dia cuman 1 sendok 2 sendok. Nah telurnya udah mateng. Lalu on the side aku akan bikin mashed avocado. Kayak semacam guacamole ala-ala gitu guys. Kalian yang belum pernah makan telur dadar pakai alpukat, kalian harus coba karena itu enak banget. Ini aku ada sisa avocado kemarin, masih bagus. Umumnya kan orang motong avocado itu memanjang gitu kan. Aku lebih suka motongnya seperti ini. Alasannya karena avocado itu kan kalau setelah dibuka, dia bisa teroksidasi gitu kan. Jadi kalau dibuka terus dibiarin di luar gitu kan, dia bisa item-item gitu kan guys. Karena aku selalu pakai avocado itu cuma separuh gitu untuk sarapan, nggak pernah aku pakai semuanya. Jadi sisanya itu aku harus simpan di kulkas dan aku tutup pakai plastik gitu kan. Kalau dipotongnya seperti ini, itu area yang kemungkinan teroksidasi itu lebih sedikit daripada kalau aku motongnya yang memanjang. Does that make sense?
Let me know you guys think I'm crazy. Jadi ini avokadonya aku kerok aja pakai garpu. Mungkin pada umumnya orang ngerok avokado pakai sendok kali ya. Tapi di sini tuh umumnya tuh pakai garpu loh guys. Ngapa-ngapain tuh aku heran juga sih. Jadi aku kebiasaan aneh gitu loh. Padahal ini mungkin lebih gampang kalau pakai sendok. Terus ya udah aku mash gitu aja guys avokadonya. Di mash terus dikasih salt and pepper. Pepper, salt. Lalu aku kasih sedikit air gitu supaya lebih smooth. Udah jadi sarapannya, sarapan ala orang Amerika. Kalau orang Amerika yang suka nambahin karbohidrat ya, biasanya ditambahin kentang, bisa juga pancake ya kan, pancake atau waffle atau toast ya, karbonnya ya. Kalau proteinnya sih rata-rata telur. Oke, jadi breakfastnya udah selesai. Beberapa jam lagi aku akan bikin makan siang. Dan kita akan belajar lebih banyak dan ngobrol-ngobrol lebih banyak. Oke? Tungguin ya. Wait, udah dandan. Sekarang jam 12:30 siang guys. Waktunya untuk masak makan siang. Jadi menu makan siang hari ini adalah pan-seared chicken. Hal pertama yang aku lakukan adalah manasin oven 375 derajat Fahrenheit. Ovennya nanti aku pakai untuk roast veggies guys. Jadi di sini aku ada dada ayam. Aku pakai separuh dada ayamnya karena kalau satu terlalu besar. Jadi aku pakai separuh aja. Jadi aku iris di tengah gitu guys supaya lebih tipis. Terus aku akan pukul-pukul dada ayam ini, tunjuk-tunjuk supaya dia lebih tipis lagi gitu. Oke, ayamnya udah aku bungkus plastik kayak gini. Terus aku mau pukul-pukul. Sebenarnya aku tuh punya tenderizer yang modelnya kayak palu itu loh guys. Cuman aku cari nggak tahu kemana. Aku mungkin lupa naruh. Aku cari nggak ada. Jadi aku pakai ini aja. Pakai ulekan. Ya dipukul-pukul gitu supaya lebih tipis. So right now I'm pounding the chicken. Pounding. Yang artinya memukul. So I'm going to season the chicken. To season itu artinya membumbui ya. Untuk bumbunya gampang banget. Aku akan sprinkle some garlic salt. Ini adalah campuran garlic sama salt ya. Kira-kira aja. Kemudian aku kasih pepper. Kemudian aku pakai ini guys. Ini kayak seasoning blend gitu. Jadi dia campuran seasoning macam-macam yang udah dicampur jadi satu gitu. Isinya itu kayak onion, ada red bell pepper, ada tomato, ada parsley, pokoknya macam-macam sama dia terus dicampur jadi satu gitu loh. Jadi ya udah aku pakai ini aja. Something like that. Jangan lupa di sisi yang satunya juga guys. Lalu setelah sudah aku bumbuin kayak gini, I'm going to sprinkle some flour. Sprinkle itu artinya menaburkan. So yeah, I'm going to sprinkle some flour. Untuk apa ya, supaya lebih agak crunchy gitu loh guys. This is more like dredging ya. To dredge itu membedaki. Artinya kayak ngebedakin ayam pakai tepung. Dredging the chicken. Banyak yang nanyain apa sih bedanya pengucapan flour tepung dengan flower bunga. Bedanya adalah gak ada bedanya guys. Jadi pengucapannya itu memang sama, flower and flower. Yang membedakan ya konteksnya gitu. Kalau misalnya ada salah paham ya, kalau misalnya mau mengkonfirmasi ya ditanya aja maksud kamu flower yang mana gitu. Karena memang pengucapannya sama, namanya homophone, flower and flower. Jadi yang kita pakai hari ini adalah flower, bukan flower. Bingung kan lo? English is crazy. Lalu aku akan memanaskan sedikit minyak olive oil. You can use whatever oil you have. Jadi dikit aja minyaknya karena ini konsepnya adalah searing ya. Untuk istilah-istilah memasak di atas kompor itu juga macam-macam ya. Teknik yang aku gunakan untuk masak sekarang adalah pan sear. Ada juga pan fry, ada deep fry, ada stir fry, ada saute, ada apa lagi ya. Again, aku bukan chef ya. Aku juga nggak pernah sekolah di kulineri. Jadi ini setahu aku kalau sear itu minyaknya itu sedikit. Oh, ada lagi yang namanya toast. To toast itu nggak pakai minyak sama sekali. Jadi kalau misalnya mau ini sangrai ya, bahasa Indonesia itu sangrai, itu bahasa Inggrisnya toast. Jadi to toast misalnya peanut ya, sangrai kacang itu nggak pakai minyak, namanya toast. Terus tambahin minyak sedikit banget, itu namanya sear.
tambahin minyak lagi, sedikit lagi, namanya pan fry. Kalau ditambahin minyak banyak sampai sampai makanannya itu tenggelam, namanya deep fry. Kalau saute sama stir fry itu mirip-mirip kayak tumis oseng-oseng gitu ya, stir fry. Jadi pakai minyak sedikit dan dibolak-balik gitu loh guys. Saute atau stir fry hampir sama. Tulisannya saute, bacanya saute. Setelah minyaknya panas, aku cemplungin ayamnya guys. Nah, kayak begitu. Nah, sambil tunggu ayamnya matang, aku mau roast some veggies guys. Sayur yang aku pakai cuma asparagus sama carrot ya. Jadi ini aku bakal panggang. Aku taruh di cookie sheet gitu. And then I'm going to cut the carrot. Lalu aku spray pakai oil. And then sprinkle some salt and pepper. Udah, ini aku masukin ke dalam oven dulu ya guys. Nah, istilah-istilah memotong dalam dunia masak-memasak dalam bahasa Inggris itu kan macam-macam ya guys ya. Ada chop, ada dice, ada mince, ada slice. Kalian yang sekolah di kulineri atau yang chef bahkan mungkin lebih paham gitu bedanya masing-masing itu apa, bedanya chop sama dice itu apa dan sebagainya. Tapi kalau yang kayak aku yang bukan chef dan nggak tahu banyak soal masak-memasak, biasanya sih aku cuman pakai istilah chop, cut, slice kadang-kadang, tergantung hasil potongannya, bentuknya itu. Jadi kalau chop itu biasanya memotong secara tidak beraturan gitu. Jadi bentuk itu kayak nggak jadi masalah gitu, asal aja pokoknya dipotong kecil-kecil gitu. Terus kalau slice itu biasanya hasil potongannya itu tipis dan lebar. Jadi kayak tomat ya, tomat kan utuh gitu kan. Kalau misalnya dipotong besar-besar kayak potongan tomat hamburger, itu namanya slice. Jadi itu tomato slice gitu. Terus kalau mince itu dipotong kecil-kecil lembut banget kayak bawang putih, itu biasanya di mince. Digeprek terus dicacah kecil-kecil sampai halus, itu namanya mince guys. Kalau dice itu juga kayaknya hampir sama dengan chop deh. Correct me if I'm wrong. Kayaknya kalau dice itu mungkin lebih kayak potong dadu gitu ya, if I'm not mistaken. Aku jarang banget pakai kata dice, bahkan mungkin aku hampir nggak pernah pakai kata dice. Jadi biasanya aku cuman bilang chop, cut, slice ya, yang umum-umum aja gitu guys. Nah, sekarang sambil nunggu ayam sama sayurnya mateng, aku mau bikin sausnya guys. Jadi ayamnya mau aku kasih saus gitu biar nggak terlalu bland gitu loh, biar nggak terlalu hambar gitu ya. Untuk sausnya guys, resep aslinya itu sebenarnya pakai balsamic vinegar, tapi aku lagi kehabisan, jadi aku mau improvisasi. Aku pakai apple cider vinegar, kira-kira saja ya. Terus honey atau madu. Terus aku pakai selai apricot sedikit aja, namanya apricot preserve guys. Jadi dia lebih kental daripada selai konsistensinya itu. Mix. Lalu aku kasih demi glaze. Demi glaze ini kayak semacam kaldu gitu loh guys. Aku pakai yang chicken kaldu, tapi yang konsistensinya itu kental gitu loh. Taruh gini aja. Ini sisanya buat besok. Beda banget kalau udah dikasih demi glaze ya. Aromanya itu beda banget guys. Udah sedep banget gitu loh. Terus yang terakhir aku kasih sedikit sour cream. Oke, ayamnya udah matang guys. Hampir lupa guys, kasih salt and pepper dulu. Lalu masaknya aku pakai pan yang tadi aku pakai buat masak ayam. Nah, kayak gitu. Kita lihat sayurnya udah matang atau belum. Kayaknya udah tuh. Ini dia roasted veggies. Istilah memanggang di dalam oven itu ada bake ya. Kalian pasti udah familiar sama istilah bake. Kemudian sama roast. Jadi bake sama roast itu tekniknya sama guys, memanggang di dalam oven. Sama aja. Tapi menurut aku ya, bedanya itu adalah kepada apa yang dimasak. Jadi kalau sayur itu orang nggak ada yang bilang bake veggies, itu nggak ada, pasti bilangnya roasted veggies. Kalau cake bilangnya bake, bukan roast gitu kan.
Jadi it depends on apa yang kamu masak gitu. Kalau kayak apa sih namanya itu, whole chicken ayam yang utuh, kalau dimasak ke dalam oven pasti namanya roasted chicken, bukan baked chicken. Tapi ada juga baked chicken, cuman biasanya bukan ayam utuh gitu. Kalau misalnya kayak chicken breast itu bisa di bake, tapi kalau ayam yang utuh biasanya di roast gitu. Padahal tekniknya sama, cuman tergantung apa yang dimasak aja gitu. Kayak daging dia pakai kata roast. Aku belum pernah dengar ada orang bilang baked beef. Yang ada roasted beef. Seperti turkey ya, ayam kalkun kalau waktu Thanksgiving itu kan juga dimasaknya di bake ya, di dalam oven. Tapi dibilangnya roasted turkey, bukan baked turkey gitu. Okay, so lunch is almost done. Terus sausnya ditaruh di atas ayamnya gini guys. Kalau mau ditambahin karbohidrat biasanya ditambahin kentang. Kalau kalian mau nambahin nasi sok aja. Tapi kalau orang Amerika biasanya dimakannya pakai kentang. Terus apalagi ya kalau karbohidratnya ya? Ya kayaknya kentang aja sih. Tapi karena aku sama suami aku berusaha untuk nggak makan karbohidrat terlalu sering, jadi kita makannya nggak pakai karbo. Oke, untuk menu makan siang udah selesai, jadi tinggal makan malam. Aku masak makan malam beberapa jam lagi lah ya. Jangan skip videonya, jangan skip iklannya. Alright guys, see you guys in a bit. Nah, sekarang waktunya makan malam. Aku tuh orangnya paling males bikin makan malam guys, karena udah capek gitu kan. Jadi aku males masak yang ribet-ribet untuk makan malam. Jadi untuk video kali ini aku mau bikin mango salad atau salad buah mangga. Salad ini emang bule banget ya. Bahan-bahannya gampang banget. Ada buah mangga tentunya, terus bell pepper atau paprika. Warna apa aja terserah, boleh yang merah, boleh yang hijau. Terus ada bawang merah ya. Ini red onion. Red onion itu adalah bawang merah yang besar, bukan bawang merah yang kecil seperti yang biasa dipakai di masakan Indonesia ya. Kalau bawang merah yang seperti itu namanya shallot. Tapi kalau red onion itu bawang merah yang besar ini. Terus ada avocado, terus ada half lemon, separuh lemon yang aku mau peras jusnya aja. Jadi semua bahan-bahan ini akan aku chop guys. First of all tentunya mangganya dikupas dulu ya. So I'm peeling the mango. Peel itu artinya mengupas. I'm peeling the mango right now. Aku tahu biasanya orang kalau ngupas itu biasanya arahnya ke sini ya guys ya. Tapi for some reason aku nggak bisa. Jadi aku kebiasaan ngupasnya kayak begini. So don't judge me, I'm not a chef. I'm not even that good at cooking, you know. Setelah mangganya dikupas, aku akan iris kecil-kecil gitu. Bali, kamu mau mangga? Enak ya? Ih, udah minta lagi. Aku nggak tahu apakah aku akan pakai avokadonya satu atau separuh. We'll see. Sekarang aku mau coba separuh dulu. Jadi bahan-bahannya udah aku masukin wadah ya guys ya. Sekarang aku tambahin avokadonya. Kayaknya avokadonya separuh aja cukup. Lalu aku tambahin lemon juice. Lalu salt, pepper, dan yang terakhir olive oil. Kemudian di mix guys, just like that. Ini rasanya seger banget, manis-manis, asem, creamy gitu. Guys, kayaknya avokadonya mau aku tambahin lagi deh. Nah gitu, kayaknya lebih creamy gitu guys. Oh, this is so good. Mango saladnya udah jadi. Manis, asem, crunchy, creamy karena avokadonya. Aku suka bikin salad untuk dinner karena gampang. Oke guys, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa share videonya ya. Dan buat kalian yang sedang puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke? I'll see you guys next time.